Shalom dan selamat malam. Semangat pagi. Puji Tuhan bahwa hari ini kita boleh dipertemukan kembali dalam ibadah rutin PPGT Jemaat Lanraki Biringkanaya. Meskipun kita terpisah oleh jarak dan waktu, tetapi kita dapat dipertemukan kembali melalui siaran ibadah ini dan kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita bersama-sama memuji Tuhan. Oleh karena itu, mari kita mengambil saat teduh sejenak dan kita mulai ibadah kita. Mari bersyukur untuk hari baru yang masih Tuhan perkenankan kepada kita. Mari kita bersyukur untuk nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita, untuk kesehatan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita juga bersyukur untuk berkat Tuhan yang kita terima hari ini. Amin. Untuk mulai ibadah kita menyanyi dari NKB nomor 217 ayat yang pertama, semua yang tercipta. Kasih-Nya, matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Ibadah kita ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Damai-Nya beserta kamu sekalian. Kita akan bersama-sama merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita angkat pujian dari NKB nomor 115. Firman Tuhan adalah turun. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Kita persiapkan bacaan firman Tuhan dari Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 9. Sebelumnya itu mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur bahwa kami boleh diperjumpakan satu dengan yang lain melalui tayangan YouTube ini selaku PPGT Jemaat Lanraki Biringkanaya. Di tengah-tengah persekutuan kami ini ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Kiranya Roh Kudus yang menguasai kami, menerangi hati kami, sehingga firman-Mu ini akan menjadi bahagian kehidupan kami ketika kami mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami. Kuduskanlah kami ya Tuhan, layakkan dan sucikan kami, agar kami dimampukan untuk menjadi saksi-saksi-Mu dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.
Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 9. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, "Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi." Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, "Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing." Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah kita semua yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kita. Syukur kepada Allah. Haleluya. Amin. Shalom Aleichem, saudara-saudara, pemuda, pemudi, gereja Toraja, Jemaat Landraki Biringkanaya, dimanapun berada. Manusia dan kecongkakannya, inilah tema kita pada saat ini yang akan bersama-sama kita renungkan. Mengawali perenungan kita, saya mau bertanya kepada kita semua, adakah di antara saudara-saudara yang hanya bergaul dengan satu etnis atau satu agama saja selama hidup di Indonesia sampai saat ini? Saya yakin tidak ada. Isu persatuan dan perpecahan menjadi isu yang heboh dibicarakan karena hakikat kita memang beragam. Kita berbeda dengan hampir banyak orang. Lihat saja, dalam satu keluarga ada yang pasangannya beda suku ataupun agama. Kalau kita pergi kemana-mana di bumi pertiwi ini, kita akan menikmati kebiasaan yang berbeda pula. Ya, tradisi salamnya, dialek bahasanya, cara menjamu orang lain, makanannya, dan lain sebagainya. Kenapa? Ya, itulah Indonesia. Sayangnya, isu perbedaan ini kemudian bisa jadi dipelintir untuk memecah belah dan melukai yang berbeda. Sudah ada banyak negara yang tidak bisa melawan perbedaan dan pada akhirnya runtuh kesatuannya. Contohnya Jerman, Vietnam, Korea, dan mungkin juga negara-negara yang saling mengkudetakan masing-masing karena gagal memelihara identitas dan menjaga keutuhannya, seperti Mesir dan Suriah yang diombang-ambing dengan konflik dan teror saat ini. Kita bisa belajar bahwa menerima, mengelola, dan merawat perbedaan demi keutuhan itu sangat sulit. Nah, dalam teks Alkitab kita belajar dari kisah Babel. Babel adalah sebuah kisah pengacauan yang dibuat Allah. Kata Ibrani yang digunakan untuk menyebut tempat ini adalah balal, yang artinya bingung. Dalam kebingungan Tuhan mengacaukan semua rencana manusia dalam kisah Babel. Kisah Menara Babel adalah kisah hikmat manusia melawan Allah, dan kita tahu skornya akhirnya 1-0.
1-0. Mengapa Babel dihancurkan? Karena kitab Kejadian yang memuat kisah ini bicara dari awal sampai akhir soal rencana keselamatan Allah bagi dunia dan isinya. Dan pembangunan Babel mengancam penyelamatan itu. Manusia-manusia ini yang baru saja ditebus dari musibah air bah menjadi sekumpulan orang yang sombong dan perampok yang ingin sama seperti bangsa-bangsa lain yang menyembah ilah yang tidak berkuasa dan menunjukkan bahwa diri mereka lah dewa. Mereka membangun menara ini agar mereka tidak terserak dan membangun kerajaan mereka sendiri, menjadi eksklusif dan pada akhirnya menjadi satu bangsa yang tidak terkalahkan. Bangsa yang tidak akan menoleh pada yang lain dan pada akhirnya mencapai pintu gerbang Allah, yaitu Babel, dan akan sama seperti Allah. Kisah Babel mengingatkan kita bahwa semua manusia yang menutup dirinya dari perjumpaan bersama orang lain akan membangun Babel dalam dirinya sendiri. Saudara ingat apa yang akan dikatakan tetangga kita ketika kita tidak mau menyapa tetangga kita? Pasti kita akan disindir oleh tetangga kita sebagai orang yang tidak mau gaul alias sombong. Sikap yang sombong seakan tidak merasa butuh orang lain, bisa dimiliki oleh siapa saja. Karena itu Babel adalah sebuah teguran yang akan mengingatkan orang Kristen tiap saat. Mengingatkan apa? Mengingatkan bahwa pada hakikatnya dalam rencana keselamatan Allah menciptakan kita tidak untuk selamat sendiri, tidak untuk hidup sendiri, tidak untuk sedih sendiri atau juga senang sendiri, tidak untuk menikmati alam indah ciptaannya sendiri, tidak untuk membangun kota dan memperkaya diri sendiri. Karena kita saling terhubung satu sama lain. Dan keadaan kita saat ini kita capai karena jerih orang lain juga. Ketika Anda dan saya sadar dan menghidupi kenyataan ini, kita sudah selamat. Allah turun tangan karena rencana bodoh Babel ini akan merusak karya keselamatan yang sudah Dia buat. Dia ingin manusia terserak dan tidak ada manusia yang mau terserak. Kenapa? Karena tidak ada yang berani. Siapa yang berani melangkah keluar dari zona nyamannya, lalu berkenalan dengan orang asing dan hidup di sana? Tapi Allah tidak ingin Israel hidup dalam kenyamanannya. Perjanjian Allah mengingatkan bahwa tujuan manusia diciptakan adalah beranak cucu dan bertambah banyak, memenuhi bumi, dan bukan ngumpul di satu tempat lalu tidak mengusahakan bumi agar sejahtera. Tidak. Manusia harus pergi ke seluruh penjuru bumi untuk menjadi alat keselamatan Allah. Maka biarlah keragaman ini menjadi sebuah penghayatan iman yang aktual di bumi di mana kita berpijak saat ini. Sebuah panggilan keselamatan yang diingkari oleh mereka pada peristiwa Babel. Namun kemudian satu orang bernama Abram pergi terserak ke negeri asing untuk menggenapi rencana penyelamatan Allah baginya. Dia menjadi bapa bagi banyak bangsa. Apa identitas orang Kristen? Identitasnya adalah menjadi berkat bagi banyak orang, lepas dari apapun suku, bangsa, agama, dan latar belakangnya. Nah, bagaimana kita melihat dan menanggapi perbedaan kita? Bagaimana PPGT Jemaat Lanraki Biringkanaya merespon orang yang berbeda dengan kita? Apa suku masih menjadi standar kita berteman? Apakah kelebihan dan kemampuan yang ada pada kita membuat kita congkak dan merasa diri lebih dari orang lain? Jika ya, hati-hati. Karena jika demikian, kita masih jauh dari rencana penyelamatan Allah dalam diri kita. Sudah saatnya gereja membersihkan diri dan pikirannya dari peristiwa Menara Babel untuk menjadi menonjol sendiri dan belajar dari perbedaan untuk memperkaya identitas dirinya agar bisa melakukan tugas dan panggilan Allah baginya.
Menjadi tertutup bukan hanya akan membuat diri kita kerdil, tapi juga akan membuat kita kering kemudian mati perlahan. Babilonia mengalami itu juga. Mereka menjadi terkenal di zaman Nebukadnezar dan Alexander Agung. Tapi menjadi hebat sendirian membuat mereka lemah dan musnah perlahan. Semoga gereja dan seluruh orang Kristen di Indonesia tidak seperti itu. Semoga kita para pemuda Kristen tidak seperti itu juga. Kita mau terbuka bagi semua orang, karena semua orang adalah sesama kita, sesama ciptaan Allah. Nah, di tengah pergumulan bersama menghadapi pandemi COVID-19 ini, marilah kita terus bersehati dan membuka hati kita, kemudian mengulurkan tangan kita kepada orang lain. Agar mereka yang terdampak dari pandemi COVID ini tidak akan kehilangan harapan, tetapi akan terus bersuka cita karena kasih Allah kita terus kita alirkan atau nyatakan kepada mereka. Mari saling mendoakan, semoga kita tetap kuat, bersemangat dan beriman yang teguh di dalam Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, marilah kita bersehati dalam doa syafaat. Kita berdoa. Dimuliakanlah Engkau ya Allah Bapa di sorga, Allah yang selalu mengasihi kami dan memberikan kepada kami kesempatan untuk boleh beribadah bersama-sama pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami renungkan bersama-sama. Kami percaya Tuhan memampukan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia, menjadi agen pembawa damai, pembawa kasih Allah dimanapun kami berada. Bahwa di tengah-tengah kepelbagaian kami, perbedaan yang kami alami, kami senantiasa dimampukan oleh Tuhan untuk menyatakan kasih-Mu, kebaikan-Mu kepada sesama kami. Bahwa perbedaan itu bukan menjadi penghalang untuk menikmati kasih Tuhan, tetapi justru dari perbedaan itu akan memperkaya kami dan menjadi kesempatan untuk terus menyatakan kebaikan-kebaikan-Mu kepada sesama kami dimanapun dan kapanpun. Tuhan akan menolong kami, sehingga ya Tuhan, kami akan senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang selalu peduli kepada sesama kami, memiliki kerendahan hati, dan akan terus mengandalkan Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur bersama dengan kekasih-kekasih kami yang berulang tahun pada bulan ini. Tuhan sempurnakan sukacita mereka, dan biarlah ya Tuhan, mereka akan dikaruniakan umur yang panjang, kekuatan, kesehatan, dan kebijaksanaan dalam kehidupan mereka. Bagi kekasih-kekasih kami, rekan-rekan PPGT yang sedang dalam pencapaian cita-cita mereka, sekalipun saat ini mereka belajar dari rumah, namun itu tidak akan menyurutkan semangat mereka untuk terus memperlengkapi diri mereka dengan ilmu pengetahuan dan tentu mengandalkan Tuhan, sehingga suatu saat mereka boleh berhasil pula dalam kehidupan mereka. Mereka yang bekerja, Tuhan tolonglah mereka, jauhkan dari berbagai rintangan mara bahaya, sehingga mereka juga akan tetap tekun bekerja, setia dalam pekerjaan mereka, dan suatu saat mereka akan menikmati hasil yang baik pula. Kami berdoa ya Tuhan bagi rekan-rekan pemuda-pemudi yang terdampak langsung oleh karena pandemi COVID-19 ini. Tuhan yang akan terus memberi semangat buat mereka. Mungkin ada yang bergumul oleh karena soal makan, minum, dan juga karena biaya-biaya hidup sehari-hari. Tuhan yang akan menolong dan pakai orang-orang untuk boleh mengulurkan tangan bantuan untuk mereka dan juga kami ya Tuhan. Biarlah kami pun juga akan menjadi saluran berkat buat kekasih-kekasih kami yang sungguh memerlukan pertolongan saat ini. Ya Tuhan, kami berdoa bagi pengurus PPGT Jemaat Lanraki Biringkanaya. Tuhan memberikan kebijaksanaan, semangat untuk terus melaksanakan program-program yang ada, sekalipun ya Tuhan
Segala rencana itu mungkin terbatas untuk dilakukan oleh karena kami menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tetapi ya Tuhan, di dalam Tuhan kami percaya segala sesuatu mungkin bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa ya Tuhan, bagi orang tua kami, baik yang tinggal bersama dengan pemuda-pemudi maupun yang berada jauh dari PPGT atau pemuda-pemudi. Tuhan peliharakan, karuniakan kuat sehat kepada mereka, dan biarlah kami bersama-sama berada dalam lindungan kasih Tuhan. Bapa, kami berdoa bagi pemerintah kami, berikan kebijaksanaan, dan bagi mereka sebagai pahlawan kesehatan yang menjadi garda terdepan dalam mengatasi COVID-19 ini, Tuhan mampukan mereka, karuniakan sukacita, sehingga mereka boleh bekerja, melayani dengan baik, dan nama Tuhan terus dimuliakan. Kami berdoa ya Tuhan, bagi seluruh masyarakat yang terpapar karena COVID-19 ini. Ya Tuhan, dalam kelemahan mereka, Tuhan yang menolong mereka, dan karuniakan kesembuhan buat mereka, sehingga nama Tuhan bersama-sama kami muliakan. Inilah doa kami ya Tuhan, inilah syafaat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama-sama, demikian kami datang kepadamu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih kepada Ibu Pendeta yang telah membawakan firman Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Karena itu, mari kita mengangkat pujian. Mari sebarkan Injil dari PKJ nomor 183. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pergilah dan teruslah menyatakan kuasa Allah dalam hidup kita. Karena sesungguhnya Allah mengasihi kita, dan sekalipun kita diciptakan berbeda satu dengan yang lain, tetapi Tuhan mau supaya kita tetap saling mengasihi dan menjadi agen pembawa damai dimanapun kita berada. Jadilah berkat bagi orang lain dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikianlah ibadah kita. Kita akan menyanyikan lagu Mars PPGT. Marilah wahai generasi muda, kita bersatulah, satukan hati dalam satu iman, satu
selalu beserta kita. Hiduplah bersatu Tuhan kita, PPGT Jayalah. Tetap sehat, tetap di rumah saja, jaga jarak dengan orang lain, dan salam sehat. Salam sehat.